Ibu nama siapa? Asal dari mana? Supriyati dari Jakarta Timur. Jaktim. Ya. Jaktimnya di Cililitan. Cililitan. Oke, jadi Ibu Supriyati. Supriyati. Ya. Tahu RDAY awalnya dari mana? Dari YouTube. Itu kapan? Bulan April apa ya, habis Lebaran tahun lalu. Oh, udah setahun, 2024. Oke, Ya. berawal dari YouTube, nyimak, Betul. nyimak, jadilah paham. Betul. Barulah Ibu mulai praktek. Ya. Praktek, pasrahin deh ke Allah hasilnya. Apa yang terkabul Saya pertama kali? belum praktek, sebelum ini saya kesini dulu. Oh, sebelum Ibu praktekin baru nyimak, pas Baru saya nyimak, datang. ya karena kan saya nggak begitu jauh ya. Oke. Saya datang ke sini, terus tapi masih Penasaran jarang nih, itu, pengen tahu. ya. Pengen tahu terus berapa kali saya datang ya, mulai bulan. Tahu dari April saya mulai ke sini bulan Juni. Oke, hal apa yang membuat Ibu tertarik dengan ilmu RDAY? Karena di situ mengajarkan makin takwa ya, bahagia. Dekat dengan Allah. Betul. Oke. Kasih sayang sama keluarga. Oke, cinta kasih. Terus? Nah, waktu itu saya pas bulan Juni saya kesini, dua minggu, terus bulan Juli saya kesini lagi. Terus Agustus itu saya kan sebenarnya punya anugerah, tapi saya itu nggak sengaja kesini. Saya gini, memang saya kalau itu saya ikutin tuh dari bulan Juni itu saya ikutin untuk mandi pandan, mandi malam, Jam bersyukur 00, ya, bangun jam 00, terus senyum, ya pokoknya bersyukur lah. Dari situ pas malam tanggal berapa ya waktu itu, Agustus tanggal pokoknya akhir bulan Agustus, saya dari sini ketemu Pak Haji kan, ikut itu pencerahan betul. Iya, Saya salaman, saya bilang mudah-mudahan ada keajaiban untuk saya. Segitu Ibu bilangnya mudah-mudahan. Ya itu makanya ada itu kan Pak Haji bilang kan kabul segala hajat, kabul segala hajat. Terkabul, iya. Betul, terkabul lah. Saya pulang pas hari Sabtu begini nih. Oke. Hari Sabtu pagi saya pulang. Sampai rumah belum melepas tas nih saya. Anak saya bilang, "Bu, mau umroh kapan?" Tiba-tiba. Padahal ini, begitu saya baru masuk, Assalamualaikum. Tas masih di sini nih. Padahal itu nggak ngimpi sama sekali karena saya nggak punya duit. Sadar diri. Dan sebelumnya nggak pernah ada obrolan tentang umroh. Kagak ada. Sama sekali nggak ada. Itu anak yang keberapa yang anak saya yang pertama. Bu, Ya. mau umroh kapan? Betul, itu di akhir bulan Agustus. Saya 2024. Ya. Terus? Kayaknya tanggal 29 atau 30 pokoknya akhir bulan Agustus. Jadi mau umroh kapan? Mau umroh, kata saya gitu. Siapa yang mau umroh? Lah ibu lah, kita sekeluarga. Hah? Terus gimana? Ya udah, maunya kapan? Ya udah terserah, maunya kapan? Oktober aja deh Bu. Ya udah. Daftar. Ya, terus langsung. Udah besok Kamis langsung itu. Langsung ngurus paspor. Oke. Udah tuh, ngurus paspor. Jaktim. Ya, Jaktim. Bener tuh di tanggal 1 kita berangkat satu keluarga. Oktober. Tanggal 1 Oktober kita satu keluarga 5 orang. 5 orang, anak beranak, emak bapak. Ya, anak saya kan 3. Ya. Saya 3 nih, yang ngajak anak pertama saya. Terus jadi kita berlima nih berangkat. Yang ngajak dan yang ngebayarin. Ya, iya, kita sama sekali saya ke sana itu duit itu di tas 10.000 aja nggak ada. Modal dengkul. Betul, glinding saya. Glinding. Betul. Itu namanya umroh tanpa. Iya. Berarti ibu beberapa kali datang ke RDAY di malam Jumat ikut pencerahan. Di malam Sabtu. Oh iya, di hari Sabtu. Jumat ibu datang, malam Sabtunya ikut pencerahan, doa dan ijab ya kan, kayak ini kan Jumat nih. Ya. Pulang dari RDAY, tas aja masih nyangkut. Merinding saya. Langsung dapat kabar gembira dari Allah. Ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Berkat ilmunya sekali. Bapak Haji Dwi Susanto. Tuh, ini. Bapak Ibu ya, memang ada yang instan, ada yang berproses.
Ibu ini tahu bulan April nyimak, belum praktek, paksain datang dulu, penasaran nih, kayak gimana sih tempatnya? Karena kan deket, ya kan? Nah, akhirnya beberapa kali datang, nggak pernah direncanakan, nggak pernah mimpi, duit nggak ada, tahu-tahu anak pertama ada rezeki ngajak umroh sekeluarga. Satu keluarga. Ya. Satu keluarga itu bener-bener ibaratnya di tempat saya tinggal itu belum ada yang sampai satu keluarga, makanya tetangga saya itu pada takjub. Ya, kok bisa satu keluarga, kok bisa. Ya. Nah gitu. Nah ini kemarin udah ditawarin lagi. Apa tuh? Umroh lagi anak saya bilang. Si pertama. Yang anak pertama lagi. Iya. Bu mau ikut umroh lagi nggak? Jangan sekarang deh mas, tahun depan aja. Tahun depan kita haji. Lah, jangan dulu. Kayaknya belum siap nih kalau haji. Ya udah ibu maunya umroh kapan lagi? Udah ntar dulu deh. Itu bener-bener apa ya? Ya itu ya, tapi ya saya suka jawil-jawil itu dia. Apa? Saya suka kasih air cebokan, serbus. Si anak. Ya. Oh, ibu bangun tidur. Cebok, air cebokannya buat bikin makanan, buat bikin kopi, masak nasi dan lain sebagainya. Nah, sambil nyebok ngucapnya apa? Manut, nurut, katut. Anak saya semua yang konsumsi air ini. Manut, nurut, katut sama saya. Oke. Nah, selain ibu umroh tanpa, ada lagi nggak yang terkabul? Yang ibu inget-inget? Ada sih. Apa tuh? Saya kan punya anugerah gede sama kakak kandung saya. Oke. Nah itu tanpa sengaja juga anak saya dilunasin sama anak saya. Tanpa? Maksudnya gue? Ibu punya anugerah. Betul. Ya, ke kakak. Betul. Anak yang ngeberesin. Ya, itu karena itu juga saya nggak ngomong, kakak saya ngomong sama anak saya cerita. Yang pertama. Cerita terus. Ini ibu kamu, ya kan begini. Dan kok ibu bisa tahu tiba-tiba udah diberesin? Karena aja anak saya ngomong. Oh ceritain. Ma, atau manggil siapa? Ibu. Bu, ini udah beres ya urusannya. Ya. Udah lunas. Tuntas. Wow, tepuk tangan luar biasa. Berarti bener Bu ya. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Betul. Ada orang linglung yang ngebayarin. Pak Haji kan pernah bilang, bisa aja orang linglungnya suami kita, anak kita, orang terdekat atau siapapun yang Allah tunjuk, ya kan? Jadi ibu memang fokus bikin takjub Allah, bangun jam 00. Itu bolong-bolong nggak? Tadinya sih waktu itu enggak, terus rutin nggak pernah bolong. Nah ini saya setelah kemarin itu umroh jadi bolong, nggak ngecas kesini saya. Ini ya makanya ini saya juga merasa salah. Jadi dari bulan Oktober itu saya tanggal 1 berangkat kan. Kita kemarin itu ke Mesir dulu ya. Diajak jalan dulu ke Mesir, itu kita hampir 2 minggu itu diajak ke sana. Habis itu pulang terlena saya. Nah ini nih Bapak Ibu, sebisa mungkin ya, kalau udah kabul jangan kabur, jangan lupa ucap syukur. Betul. Berdoa minta sama Allah biar istiqomah. Ya. Ini nih memang nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Capek udah kabul ya, begitu udah kabul ya. Aduh, capek juga ya bangun jam 00. Mau agak agak pengen nyantai dikit ya kan. Itu kan Saiton tuh bisikin tuh. Udah bos, capek kali bangun jam 00 ya kan. Ya. Semakin dibisikin, semakin malas, baterainya low bed. Ya. Tuh, gitu. Baru saya mulai lagi kesini itu kalau deket Bu, paksain malam Jumat lah minimal ngecas, tahajud sama anak yatim, berdoa minta sama Allah biar istiqomah. Ketemu Pak Haji sabdain ya biar istiqomah saya gitu. Ya, ini juga saya mau mulai begitu. Cuman kan saya kadang-kadang karena kan saya pegang catering, anak saya kan punya usaha nih, anak saya yang pertama ini punya usaha, jadi saya yang pegang catering. Nah, kalau saya kesini malam Jumat, jadi saya kadang-kadang
Aduh, saya kan pagi harus saya masak. Iya. Masak buat anak-anak kantor. Jadi ya itu kendalanya. Oh, ibu kalau kesini naik apa? Naik motor, kadang-kadang naik kereta. Oh, iya. Nah, kalau malam Jumat naik itu aja, naik motor apa? Kan juga ada antaran dari sini kan ke stasiun kan ada tuh, antaran. Jadi kalau pagi ya? Iya, jadi abis tahajud, nanti kan mobil-mobil alap anak yatim tuh ada entah 2 mobil atau 3 mobil yang nganterin ke terminal dan stasiun. Nah, ibu, iya, langsung ibu pulang ke rumah. Abis tahajud, Bu. Oh, jadi tengah malam? Iya, kan beres tahajud nih, malam Jumat nih, tadi malam kan? Abis tahajud malam Jumat. Itu ada 2 atau 3 tergantung banyaknya inilah tamu ya, kadang bisa 4, kadang bisa 5 ya, ntar dianterin sampai stasiun, jadi nggak usah pusing ya kan, ntar kan ada kereta pagi itu ya kan. Jadi sekarang ini Pak Haji untuk sementara hanya tiap malam Jumat aja pencerahan. Iya, pencerahannya tapi Pak Haji ke RDAY setiap hari privat. Jadi Pak Hajinya masih fokus sama tamu-tamu yang udah pada daftar privat, karena dari 2 bulan lalu pas Pak Hajinya nggak ke RDAY itu kan udah banyak banget yang daftar, ratusan tamu ya. Ya waktu itu saya juga pernah ikut privat, tapi yang hanya yang 2 juta ya. Oh, di sini apa di atas? Masih di sana di mana? Bulan apa ya waktu itu ya kita ya? Oh. Itu pertama masih awal saya kesini. Masih baru saya kesini. Masih di Sentul ya. Oh iya. Bulan apa ya? Tuh segitu baru sedekah 2 juta. Itu sebelum umroh? Iya. Sebelum umroh. Ya kan? Jadi kayaknya sekitar 3 minggu sebelum umroh deh saya. Ibu hajatin. Pasti ada rezeki privat 10 juta. Pasti ada rezeki. Amin. Privat Amin. 10 juta. Pengen banget nanti saya. Nanti kobulnya nggak tahu tuh, lebih edan lagi pasti. 2 juta aja umroh gratis, bahkan ditawarin lagi nih, ditolak-tolak ya kan. Nggak tahu sedekah 10 juta bisa haji ONH plus atau furoda barangkali ya kan. Amin. Nggak ada yang tahu kalau Allah berkehendak. Amin. Gitu. Iya. Dihajatin, tapi ya gitu, jangan kendor. Betul. Gaspol. Kalau di sini perlu dicas. Bener Bu, ibarat HP. Ibarat HP, iya. Kalau nggak dicas lowbat. Jangan sampai baterainya di bawah 10%, 5%, 3%, 2% sampai bunyi tulut. Sampai habis kelar udah Bu. Ya. Betul. Saya juga merasakan sendiri kalau ini kemarin udah lama nggak kesini, jadi ya itu namanya mungkin sama aja sih, kalau iman itu kan kadang-kadang betul naik turun, manusiawi yang keset ini males. Makanya dengan cara kita ngecas udah kobol jangan kabur, masih tetap istiqomah ke RDAY. Bagi yang jauh nggak apa-apa dah, 2 minggu 3 minggu, mentok sebulan, mentok 2 bulan, atau jauh ongkos mahal 3 bulan, yang penting datang. Sedekahkan TF terus ya. Mas Regi, saya mahal nih di luar negeri ongkosnya. Udah 6 bulan dah nego ya kan. Cincai, yang penting nginjek ke sini karena energinya ini luar biasa Bu ya, kenceng banget. Betul. Datang kita sekali, baterainya full lagi habis itu. Iya ya kan? Betul. Memang itu juga saya rasakan, kalau kesini lagi semangat untuk ibadah malam, untuk itu semangat lagi. Tapi ntar kalau lama nggak kesini ya biasalah, itu Saiton kerjanya. Saiton ngisik-bisikin tuh ya kan, udahlah ngapain ke RDAY, capek, jauh, macet, giliran lagi nyungsep aja sejauh apa dikejar, uang nggak ada, ngutang-ngutang ya kan, udah kobul. Iya itu Bu, makanya berdoa minta sama Allah, apapun kan kita mintanya sama Allah, nggak ada lain gitu kan. Betul gitu iya. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, testimoninya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu dari Cililitan. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau testimoni? Pak, nggak ada yang mau testimoni Pak? Ibu, nggak ada? Baru pertama ke sini. Udah ada yang terkabul belum? Cuma ini aja, sini kan udah diizinin suami. Suami nggak dukung. Coba pegang dulu Bu mic-nya Bu. Nggak apa, Ibu duduk di situ aja. Ibu duduk di sini aja, takutnya suaminya nonton ntar. Enggak, suaminya nonton malah pengen kesini nanti, repot. Mau nemuin Ibu. Gimana Bu, gimana? Ini Pak, waktu saya mau kesini tuh suami nggak pernah ngedukung. Karena? Ya katanya,
ilmu apa sih itu katanya, barang-barang disebutin katanya. Dia bilang gitu kata saya, tapi banyak yang terkabul ya, orang-orang Pak kayaknya pada ini, dia selalu nggak ngizinin Pak. Terus kata Pak Haji kan suruh di selep-selep gitu muka suami saya. Diapain? Dia apa sih? Dicolok-colok terus diraupin ke muka dia gitu loh Pak. Ibu remas. Iya remas, itu barang saya gitu. Terus saya pura-pura bercanda padahal saya sambil ngeraupin. Tapi konsepnya bercanda. Konsepnya bercanda biar dia nggak curiga. Biar dia nggak curiga. Dia kan terus, papa ganteng. Manut nurut katut dalam gitu, hati. Saya candain, saya bercanda. Lalu lagi, apaan sih Bu ini itu? Nggak apa-apa ya, biar kamu ngerasain baunya gitu dong. Cuma gitu. Udah gitu tuh Pak ya. 2 hari tuh dia langsung ngizinin loh Pak. Padahal udah lama nggak pernah ngizinin saya kesini. Awalnya sebelum dibercandain. Iya, sebelum setelah dibercandain dibercandain. Nggak pernah disetujuin Pak. Udah 1 tahun nggak pernah disetujuin mau kesini tuh. Berarti manjur tuh ya, Iya, aroma candaan itu ya. Wow, luar biasa tuh buat para penonton ya. Baik suami yang tidak dapat restu dari istri, begitupun istri tidak dapat restu dari suami, ajak bercanda. Iya Pak. Hah? Ya, terus selain itu. Ya selain itu tuh Pak ya, ini masalah apa namanya? Masalah ini lagi masalah mertua. Deketin mic-nya. Mertua Kenapa kan? mertua Itu ikut agama sesat kayak gitu loh Pak. Masa Islam itu nggak sholat itu nggak apa-apa kan, itu aneh ya kata Pak ya? mertua. Iya, dia ngotot Pak. Mau nyumbang 100 juta ke agama itu tuh, mau wakaf ke aliran tanah. itu. Iya, saya tuh jadi enggak ini ya, tapi katanya Islam tapi kok enggak sholat juga enggak apa-apa. Tapi ada ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh enggak di luar itu? Ya itu aja Pak, enggak sholat itu enggak apa-apa, yang penting silaturahim kayak gitu. Terus dia tuh kalau nyumbang tuh katanya nanti mau iya, Ibu mau emang tahu dari mana? Ya mertua saya sering cerita, ngajakin saya terus. Oh ngajakin. Iya. Ibu asal dari mana sih? Kalau sakit juga itu Pak, dia tuh nggak boleh berobat gitu Bang, nggak boleh. Katanya nggak usah berobat kalau sakit tuh. Kata dia, aku kan jadinya gimana ya ke mertua tuh. Terus sekarang kan mertua saya batuk tuh pas sakit, lagi sakit banget tuh udah 1 mingguan. Dia nggak mau minum obat keke. Terus saya ngomong ke suami saya, ya coba sih alat kelamin kamu kan bapaknya. Coba sebelum salaman tuh kobel-kobel dulu kata saya, biar mau minum obat. Sampai dia kesiksa Pak, jungkel-jungkel nggak mau berobat sama sekali. Iya, terus itu yang mertua cewek cowok Pak. Terus kata suami, emang mau ini Mi katanya, emang ini Bu katanya mampu. Dalam hati saya, buktinya kamu ngizinin dalam hati. Iya. Terus kata dia, ya coba aja ya, kamu kan ada ikatan darah, siapa tahu dia mau dirujuk minum obat. Akhirnya suami saya nurut tuh Pak ceritanya. Kobel-kobel. Iya, kobel-kobel sebelum salaman tuh saya suruh nyumpet, salah tahu pura-pura kencing. Itu kalau burung dikobel gimana itu? Ya gak ngerti. Remes. Iya dia yang remes itu dia sendiri. Burung. Iya, terus dia salaman sama ibu bapaknya. Terus saya cerita, Bu saya waktu batuk di dokter ini loh Bu maju. Besoknya dia mau ke dokter. Yang awalnya boro-boro, ngotot boro-boro, sampai udah batuk sejuta kali. Jungkel juga nggak ada Jungkel. Iya Pak. Begitu anaknya ngeremes-ngeremes, iya salaman sama dia. Salaman dia ke bapaknya sendiri. Iya, dia mau berobat. Akhirnya mau berobat. Iya, padahal ajaran dia kan melarang Pak. Nah sekarang udah sembuh. Ya mau sembuh nantinya itu udah ringan. Proses, jadi batuknya itu nggak terus-terusan. Nggak sampai ngejungkel, minimal nyelentang-celentang tengkurap, ya kan? Padahal aku belum melaksanain ilmu RDA ya loh Pak. Baru cuma sekali doang kalau nggak salah. Maksudnya baru bangun jam 00. Iya, cuma sekali doang. Tapi ibu udah mainin ilmu kearifan lokal. Iya, yang apa Pak RDA ceramah itu ya. Pak RDA. Iya Pak RDA Pak sama itu. Pak Haji Susanto. Iya. Iya itu Pak, itu aja. Karena kan saya baru kesini. Ibu dari mana emang? Dari Indramayu. Indramayu yang awalnya suami nggak mau ngizinin. 2 tahun loh pas saya minta kesini tuh nggak pernah diizinin. Tapi suami tahu nggak ibu praktekin? Enggak tahu. Ya itu aku waktu sholat itu, udahlah katanya tidur aja jam 12 mandi, bukannya tambah sakit kamu katanya. Udahlah ya diem bae lah. Ini mah urusan saya kata saya. Diem bae. Iya.
Ibu kesini naik apa? Sama siapa? Travel, pas sendiri, nekat. Nekat. Begitu suami ngizinin, 2 harinya langsung saya kesini. Bilangnya mau kesini? Iya, sini izin. Dia ngizinin sih, udah ngizinin. Iya. Makanya saya kesini. Kemarin-kemarin kan nggak ngizinin, takutnya saya ada apa-apa, Pak. Iya. Karena kan dia kan suami saya gitu. Namanya jauh kan. Iya, saya nggak berani, takutnya di Tuh, jalan Bapak ada Ibu, apa. Gitu. masalahnya di apotik atau di warung tidak ada yang menjual obat suami ngizinin istri. Jadi caranya ya itu tadi. Iya, saya diajak dibecandain. Kalau Ya mau kan? bangun tidur tuh pura-pura bercanda, nyiumin dia padahal sambil ngeraupin itu ke dia. Pura-puranya Tapi dia nggak pingsan, Bu. Suami Ya dia nggak cuma ketawa-ketawa, apaan sih kamu tuh dari tadi nginiin mukaku tuh, ya biar kamu ngerasain baunya gitu sambil bercanda. Sambil bercanda gitu aja. Padahal udah biasa ya ngerasain baunya ya. Iya udah biasa, biar dia nggak Nggak gitu. ngeh. Iya, setelah saya praktekin makanya saya walaupun ada uang nggak ada uang, mumpung dia ngizinin saya pergi aja. Paksain. Nekat aja. Emang ibu punya uang? Udahlah, uang mah gimana nanti kata aku gitu. Oh, nggak pakai entar gimana, nggak pakai nanti gimana, gimana nanti. Iya. Padahal kemarin tuh Pak, ya ada rezeki gitu ya. Pengen izin, pengen ikut nyumbang apa gitu ya. Sedekah. Tapi nggak ngomong sih sama suami, cuman pengen kesini aja. Itu Iya. kan uang sendiri gitu ya Pak. Nggak ngizinin terus Pak, jadinya uang habis lagi kayak gitu. Tuh Bapak Ibu ya, pokoknya buat para penonton nih yang badan sehat, uang istri kan harus dapat restu dari suami ya. Tiru cara ibu yang nggak bisa maju ya kan, maksudnya ini bahaya, takut suaminya nonton ntar kok kamu nggak ngajak aku gitu. Tapi tahu ya kesini ya. Tahu Pak, udah boleh sih sama dia. Nggak masalah ya. Nggak masalah, udah Tinggal dibecandain lagi. Mau praktekin juga lo, Iya, mau praktekin juga lo. Iya, Jadi insya Allah, suami istri klop ya, satu Pak. frekuensi, Satu klop frekuensi. bener ya, enak ngejalaninnya. Sayang, bangunin aku jam 00 ya. Nanti kalau ibu kelupaan apa kesiangan, dia yang udah bangun duluan atau kebalikannya. Kayak kemarin mah marahin aku terus kalau aku bangun tengah malam tuh. Ngapain sih kamu malam-malam Ya jam udah 12 mumpung ibu mandi? tuh manjur, mainin lagi Waktu Bu. belum itu Pak, waktu belum digituin. Terus saya lihat YouTube Pak Dwi Susanto, ituin aja kata kalau mau nurut mah Iya. suami apa anak itu iniin aja. Bener. Terus saya praktekin, iya bener Pak. Langsung nurut, terus saya Iya. nggak pikir panjang lagi, ada duit berapa saya berangkat. Gas ya. Oh, jadi naik travel dari Indramayu berapa ke sini Bu? Tadi 230 Satu orang. satu orang. Jemput di rumah. Jemput di rumah. Nyampe ke Bogor sini. Itu isinya berapa satu travel tuh? Isinya tuh tadi ada 2 orang, cuman ada paketan-paketan ikan apa kayak gitu. Iya, berangkat bareng ikan ya kan. Ya pada itu tuh, Iya. Pak kok ini kayak saya sendiri yang naik mobil, ya anggap aja ini mobil ibu, amin kata saya. Jadi travel tuh enak kayak mobil sendiri. Iya. Ada lagi berhenti, Pak ngangkut orang ya enggak, ngangkut barang. Berhenti lagi, Pak ngangkut orang, ngangkut ikan. Ini orang yang mana dari tadi travel, ngangkutnya ke barang-barang terus. Tapi nggak ada ngangkut kambing sama ayam kan? Iya, Pak. Iya, kalau ada nih punya ibu ini diangkut ntar. Jadi ya itu aja Pak keistimewaan, padahal aku meraktekin nggak serius gitu Pak. Soalnya suami ngomong terus kalau aku bangun tengah malam tuh, kamu nanti malah rematik. Jam 12 bangun ngapain, mandi keramas. Kayak orang habis ngapain aja katanya gitu. Jangan-jangan kamu enggak lah ya. Oke dah Bu, luar biasa, terima kasih banyak ya Bu Indramayu. Dahsyat ya. Memang kalau bicara tentang ilmu kearifan lokal itu sebenarnya kan kalau kata Pak Haji kan gimmick-gimmick ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita seolah mendewakan atau sakti atau apa, enggak. Tetap kita kan mintanya sama Allah. Ya wastilahnya itu tadi, benda yang ada di badan kita. Jadi ternyata itu juga bisa menjadi obat, dalam artian ya obat untuk penyakit, obat untuk ya itu tadi, bikin manut, bikin nurut, bikin katut gitu. Tuh. Jangankan manusia, ayam aja dibikin nurut ya kan? Gitu. Oke deh, Bapak Ibu, berhubung sudah jam berapa sekarang? Hah? 2:30? Jam 2:30? Tanggung, udah 1/2 jam lagi. Tidur dulu, Bab. Hah? 11:30, Nek. Nelly, namanya Nelly nih, Nenek lincah ya. Dahsyat. Oke, Bapak Ibu.
Luar biasa ya, terima kasih banyak ya sudah nyaksikan live streaming ini. Bagi yang hadir malam hari ini Bapak Ibu ya, paksain nanti jam 1 sholat tahajud berjamaah bersama 100 anak yatim ya. Ini malam istimewa ya. Malam istimewa, malam hari ini Ibunda tercinta ya. Nanti kan jam 00 pergantian tanggal. Ibunda tercinta Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo ulang tahun ya, milad ya. Pokoknya kita doakan untuk Ibu Hajah Eyang Sulastri ya, biar selalu Allah berikan umur panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang, dan semua keluarganya Allah jaga ya. Oke, saya akhiri dulu live streaming malam hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabul, 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 qabul.